Selamat pagi rekan-rekan siswa se-Sulawesi Selatan. Masih bersama saya Kak Syamsul Alim Bahri selaku pengajar pengetahuan kuantitatif dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pendamping yang telah menemani para siswa-siswa kita yang menuju persiapan UTBK atau disebut dengan SNBT 2026. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, ini merupakan pertemuan pertama. Ini dari SMA mana saja yang ada? Bisa diketik mungkin di kolom chat. Tadi saya lihat ada 750 orang kayaknya ya. Atau betul itu? Tadi saya lihat ada dari Goa, dari Makassar, dari Bone, Pangkep, Sidrap dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak ya untuk persiapan. Karena kalau kita mengacu pada jadwal, itu kemungkinan kita akan tes di tanggal 24 April. Ya. Ini merupakan pertemuan perdana bersama Kak saya, Kak Syamsul Alim Bahri, di pengetahuan kuantitatif. Oke, sekarang kita next dulu. Jadi teman-teman, jadi saya sudah mengajar di Smart School sejak tahun 2023. 2024, 2025 kemarin juga kerjasama sama LPDP Sulsel beserta dengan Mata Garuda. Dan sekarang kita bertemu lagi ya. Nanti teman-teman bisa saling berkenalan dengan saya di sini di Instagram saya. Ini tidak wajib di-follow tapi sifatnya sunnah muakkad. Karena barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan diperpanjang umurnya maka perbanyaklah tali silaturahmi. Mudah-mudahan rekan-rekan semua siswa se-Sulawesi Selatan bisa lulus di SNBT. Ini merupakan bimbingan belajar saya juga kerjasama sama Smart School dan teman-teman bisa cek. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang merasa bahagia seperti stiker di nomor 1? Oke. Bisa diklik di kolom chat atau kasih emotion bagi operator atau mungkin siswa. Ada? Oh tidak kelihatan ya di sini reaksinya dari siswa? Atau mungkin ada yang oke halo dari SMA 10 Enreka. Atau mungkin ada yang tampilannya lagi murung. Mungkin karena udah belajar SNBT dari pagi, nanti lanjut lagi jam 10, jam 11 sampai lagi pada duhur. Atau mungkin ada yang situasinya mengantuk sudah seperti ini. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa bagaimanapun perasaan rekan-rekan siswa ya, abaikan dulu semuanya, kita fokus pada pikiran yang menyenangkan supaya meningkatkan sikap yang positif dan bisa membahagiakan kita serta meningkatkan harga diri supaya betul-betul kita bisa fokus. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai, saya ice breaking dulu sekitar 1 menit, 2 menit. Ya, kita akan bermain tebak gambar. Ya, mungkin bisa ditampilkan kolom chat. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi. Gambar pertama sebelum kita mulai. Kira-kira gambar apa ini? Mungkin ada yang bisa. Nah, ini kelihatan kakinya. Kira-kira kepalanya gambar apa? Oke. Kita lihat di kolom chat. Apakah sudah ada yang menjawab? Dari operator mungkin? Belum ada. Nah, kalau kita lihat ya, apa ini? Kucing, Kak. Oke, kucing-kucing. Hati-hati, intinya pasti bukan kucing. Ternyata jawabannya adalah nah, ayam. Ya. Jadi betul-betul itu sebelum mulai pembelajaran kita betul-betul harus fokus. Kita next. Ah, ini gambar apa kira-kira ini? Ayam. Oke, anybody else? Oh, ayam ya? Anjing ya. Enggak apa-apa menyampaikan anjing tapi jangan mengacu pada muka saya. Di luar nalar. Iya, betul betul. Waduh, merak, ikan. Ikan apa dulu ini? Banyak jenis ikan. Ternyata jawabannya adalah ah, ini baru kucing ya, bukan merak. Jadi fokus. Ini melihat bagaimana kemampuan berpikir kita. Next. Ini gambar apa? Kita lihat ada ular, ada kucing, ikan, merak. Ya, dari mana? Abdul Aziz ya, ada Daniel. Ternyata jawabannya adalah gajah. Oke, kita lihat. Yang benar sapi. Tapi ternyata jawabannya adalah kita lihat. Nah, ternyata singa. Oke, benar. Selamat SMA 8 Pinrang. Anda mendapatkan 50 juta rupiah. Kamera di sebelah kiri sana ya. Kemudian next. Ini gambar apa? Oh, gambarnya putra. Ini putra siapa ini di SMA Goa Sulsel ya? Ini ternyata jawabannya adalah lumba. Lumba bukan, tapi kuda lumba-lumba. Dan terakhir, ini gambar apa? Sebelum kita mulai. Oke, sudah mengantuk nih semua kayaknya ini. Ternyata jawabannya burung sapi. Oke, ternyata yang benar gajah. Ternyata yang benar adalah gajah.
Cicak ya, luar biasa. Terima kasih kepada Febrian juga, dapat nanti juga umroh insyaallah ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, kita masuk ke sini. Pengetahuan kuantitatif ya. Jadi pengetahuan kuantitatif ini itu berbeda dengan penalaran kuantitatif karena kita berbicara matematika itu kan banyak, ada TKA, ada TPA, ya, ada TIU kalau di CPNS sama kedinasan, ada penalaran matematika, tetapi hari ini kita lebih fokus kepada pengetahuan kuantitatif. Mungkin teman-teman sudah ada juga pernah belajar di sebelumnya baik di sekolah maupun bukan di sekolah. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sih memecahkan masalah-masalah berupa angka-angka dan terkait perhitungan-perhitungan matematika. Nah, di sini memang lebih banyak fokus ke matematikanya, ya. Tapi dalam artian matematika dasar kita itu betul-betul harus diperkuat juga, ya. Baik bagaimana kita melihat jeli, memperhatikan informasi kuantitatif, ya, ataupun mungkin kita akan memanipulasi, ya. Memanipulasi bagaimana sih simbol-simbol dengan angka-angka. Karena dalam teori operasi bilangan pada pertemuan hari ini akan kita bahas, ya, itu akan banyak juga menggunakan simbol-simbol, ya. Jadi bagaimana teman-teman mampu memecahkan masalah ya. Kalau dalam level pendidikan memang kita lihat bahwa ada 3 ya, ada LOTS, ada MOTS, dan ada yang terakhir adalah HOTS atau disebut dengan HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, soal-soal yang banyak nanti muncul ya biasanya di sini High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir kritis. Biasa kalau kita teman-teman biasa lihat. Oke. Kita next. Untuk pertemuan pertama, ya rekan saya kan sudah mengajarkan juga ya beberapa materi. Kalau hari ini saya hanya fokus kepada operasi dan teori bilangan. Ini konsepnya sederhana, tetapi soal ini merupakan langganan juga yang sering muncul di UTBK. Baik di tahun 2023, 24, 25, insya Allah mungkin di tahun 2026. Tapi sebelum saya mulai ke situ, saya ingin dulu mengajak teman-teman berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika dulu ini. Ya. Saya kasih dulu satu soal sebelum masuk di teori operasi bilangan. Contoh, saya punya soal, jika 291 AB dikurang 32 sama dengan 328, maka berapakah nilai dari 97 AB? Ada yang bisa jawab? Nah, biasanya kalau kita lihat di sini, biasanya orang-orang itu kita akan melihat bahwa dia akan mencari berapa sih nilai dari AB. Kemudian dikalikan dengan 97. Ya, tapi kita lihat dulu, kita selesaikan dulu persamaan ruas kiri dengan ruas kanannya. Maka kita akan peroleh 291 AB, oke, sama dengan ini minus 32, masing-masing di ruas kiri tambah 32, di ruas kanan juga tambah 32 supaya dia saling mengeliminasi. Maka 328 ditambah dengan 32. Hasilnya berapa? 291 AB sama dengan berapa teman-teman? 328 ditambah dengan 32. Kita dapatkan 360. Kalau kita pakai cara manual, ya biasanya nilai AB sama dengan berapa? 360 dibagi dengan 291. Nanti, sorry ya agak batuk. Nanti nilai AB inilah yang mungkin teman-teman substitusi di sini, 97 kali AB. Tetapi kalau kita jeli melihat soal ini sebenarnya, ya, ini kita bisa sederhanakan. Coba kita perhatikan ini. 291 AB sama dengan 360. Saya tulis kembali dulu. Nah, ternyata kalau masing-masing di ruas kiri sama ruas kanan saya bagi dengan 3, ya. Saya bagi dengan 3. 360 dibagi 3, 120. Oke? Kemudian 291 AB bagi 3. Ternyata ketika 291 saya bagi dengan 3, ternyata hasilnya adalah 97 AB. Jadi setelah kita membagi 3 antara ruas kanan dengan ruas kiri, kita langsung memperoleh apa yang ditanyakan oleh soal. 97 AB. Maka jawabannya adalah delta, ya. Delta yang salah. E juga salah, C salah, B salah, yang benar adalah alfa. Bisa ya? Nah, ini baru pengantar ini. Oke, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Kita lanjut.
Ini juga beberapa soal yang sering muncul dan beberapa juga bisa memiliki trik. Cuman yang perlu dipahami bahwa teman-teman, rekan-rekan siswa, semua trik itu mungkin ada solusinya, tetapi ada beberapa trik yang mungkin tidak bisa digunakan di persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan terkait persoalan matematika. Jadi jangan juga ketika diajarkan trik itu berlaku untuk semua, tergantung konteks soalnya. Misalkan kalau kita lihat ini nomor 2. Katanya ada 2 bilangan ya, berjumlah 36 ya. Ketika dikali ya, hasilnya berapa? 315. Kita lihat. Katanya 2 bilangan A ditambah B, hasilnya berapa? 36. Tetapi ketika dia dikali perkaliannya kedua bilangan tersebut hasilnya adalah 315. A dikalikan dengan B sama dengan 315. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, semua hasil penjumlahan dua bilangan yang disebutkan di setiap opsi A sampai E hasilnya adalah 36. 12 tambah 24 hasilnya berapa? 36. 13 tambah 23 hasilnya juga 36. 14 tambah 22 juga hasilnya 36. Sampai E juga merupakan 36. Tetapi katanya ketika dia dikali hasilnya adalah 315. Nah, bagaimana cara cepatnya supaya kita bisa mengerjakan soal seperti ini? Apakah kita harus mengalikan semua? 12 kali 24, 13 kali 23, 14 kali 22, sampai 16 kali 20. Nah, itu bisa, tapi panjang. Kita bisa menggunakan konsep yang disebut dengan satuan. Kan banyak ya, ada puluhan, ratusan, ribuan, satuan. Kalau satuan itu adalah bilangan yang paling apa? Bilangan yang paling terakhir. Nah, jadi cukup kita perhatikan akhirnya saja. Tapi dengan artian teman-teman harus kuat juga ya perkaliannya sama pembagiannya. Nah, kita lihat 315 satuannya berapa? Dari sini kita lihat satuannya adalah berapa? 5. Nah, tinggal kita cari di opsi ya, tinggal kita cari di opsi satuan 2 dikalikan satuan 4, hasilnya berapa? 8. Ya, salah ya, karena yang diminta adalah satuannya adalah 5. 3 dikali 3 hasilnya 9. 4 kali 2 hasilnya 8. 5 kali 1 hasilnya 5. 6 kali 0 hasilnya 0. Ternyata di delta, hanya di delta yang satuannya 5. Sehingga jawaban yang paling benar adalah delta. Jadi kita tidak perlu mengalihkan dua bilangan yang besar ini, 12 kali 24, 13 kali 23, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami coba berikan reaction di Zoom. Atau ketik di kolom chat, paham, ya, atau insya Allah lulus UTBK, seperti itu. Oke. Ini baru masuk di soal nomor 2. Kita masuk di soal nomor 3. Nah, kelihatannya memang agak rumit, ya. Tetapi dalam teori operasi bilangan kita harus paham bahwa yang paling pertama diselesaikan apa? Dalam kurung dulu ya. Kemudian dia kurung. Setelah dalam kurung apa lagi? Ada yang masih ingat? Pangkat atau akar ya. Kemudian yang ketiga, masuk perkalian atau pembagian. Kemudian yang keempat itu tambah atau pengurangan. Oke, seperti itu. Nah, sebelum ini kita cek dulu konsep matematikanya. Sebelum kita kerjain soal, oke. Sambil saya lihat itu di kolom chat ya. 6 dibagi 2 buka kurung 2 ditambah 1. Coba diklik di kolom chat ini hasilnya 1 atau 9. 6 bagi 2 buka kurung 2 ditambah dengan 1. Apakah hasilnya 1 ataukah 9? Oke, kita lihat, saya lihat dulu di kolom chat. Belum ada yang menjawab ya.
Oke, ayo. Kira-kira jawabannya apa ini? 1 atau 9? Jangan sampai ini rekan-rekan ini belum sarapan ini. Sudah ada yang jawab berapa itu? 1, oke. Jadi bisa digeser dulu, kolom chatnya. Ini saya nggak lihat dari sini. Oke. 1, oke. Ada yang lain? Ada juga yang mungkin jawab 9. Nah, kira-kira yang mana benar? Ini sederhana soalnya, tetapi banyak juga yang menimbulkan kekeliruan. Ya. Mungkin teman-teman dapat nilai 1, oke ada 9. Oh buram, oke ada yang buram, ada 9, ada 1. Nggak apa, maksud saya kolom chatnya tetap ditampilkan, tapi di pinggir, oke di tengah boleh. Oke, ada dari SMA 16 1, SMA 19 9, SMA 8, Pinrang 9, oke ada 2 opsi. Ada 9 dengan 1. Kita lihat apakah yang mana benar. Kalau misalkan 1 benar, kenapa 9 salah? Kalau 9 benar, kenapa 1 salah? Kan itu logikanya. Ya kalau kita mengacu pada konsep matematika, selesaikan dalam kurung, oke. 2 tambah 1 dapat 3, ya toh? Ini juga 2 tambah 1 dapat 3. Berarti yang tersisa 6 dibagi dengan 2, kan gitu? Ini juga 6 dibagi dengan 2. Mungkin teman-teman yang menjawab nilai 1 karena dia mengerjakan dari belakang ke depan atau dari kanan ke kiri, ya. 3 kali 2 6, 6 bagi 6 dapat 1. Tapi ketika saya mengerjakan dari kiri ke kanan, maka saya akan dapatkan berapa? 6 bagi 2 dapat 3. 3 dikali 3 dapat 9. Jadi 3 ini cocok. Yang mana yang benar? 1 kah atau 9? Ya. Kita lihat, bagi dengan kali, pangkat dengan akar itu merupakan satu kesetaraan, ya. Ini disebut dengan konsep setara. Kalau dia setara, maka diselesaikan dari mana? Diselesaikan dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Oke. Ya, diselesaikan dari depan ke belakang. Oke, Abdul Aziz Nesia Bian Mentari 9. Bagi dengan kali, kurung kan itu menunjukkan angka perkalian juga, ya. Maka yang benar adalah 9 karena harus diselesaikan dari depan ke belakang. Karena bagi dengan kali dia merupakan setara. Tetapi kalau ada bagi dulu, bagi dulu. Kenapa? Karena bagi itu bisa mempermudah dan memperkecil suatu operasi bilangan. Maka ini menjadi salah. Hati-hati ya. Sekarang kita lihat. 2 dikurang 1/2. Jadi harus paham dulu bagaimana mengubah pecahan campuran. Saya pikir rekan-rekan ini sudah diajarkan sama guru-guru hebat kita semua di Sulawesi Selatan, ya. Kita lihat di sini. 2 dikurang 1/2. Berarti kalau kita selesaikan 2 dikurang 2 kali 1 2, tambah 1 3, berarti 3 dibagi dengan 2. Oke? Balas kurung. Mana lagi? Kali 2 dikurang 3 kali 1 3, tambah 1 4. 4/3. Balas kurung lagi. 2 dikurang 4 kali 1 4, tambah 1 5, berarti 5 dibagi dengan 4. Oke, dikali dan seterusnya. Sampai 2 dikurang 354 kali 1 354, tambah 1 355. 355 dibagi dengan 354. Oke. Selesaikan ke dalam kurung. Berapa hasilnya ini? 2 dikurang 3/2. Kali mungkin 2 kali 2 4, kurang 3 1, berarti dapat 1/2. Oke. Kali 3 kali 2 6, kurang 4 2, berarti 2/3. Kali 4 kali 2 8, dikurang berapa lagi? 5, ya, berarti 3/4. Balas kurung lagi. Dan seterusnya. Sampai ke sini. 354 kali 2 dikurang 355 dibagi 354. Berapa itu? Mati meja. Besarin angkanya dia. Berapa kira-kira? Nah, ini kalau kita lihat hasilnya nanti akan menjadi 3 dibagi dengan 354. Oke. Kalau kita jeli melihat soalnya di sini teman-teman. 1/2. Ini kan bilangan berurutan. 1/2, 2/3, 3/4. Dan seterusnya. Sampai ke 353/354. Dalam konsep matematika ada yang disebut dengan menyederhanakan. Atau biasa dalam konsep bimbel kita coret-coret saja yang sama.
Tapi dalam artian kalau dia berupa pecahan dikalikan dengan pecahan. Berarti ini mati. Kan gitu ya? 2 dengan 2. Tewas, kecelakaan, tabrak kucing. Kan gitu. Tabrak mantan. Tabrak apa lagi? Tabrak lari. Di sini pasti 4/5. Dan seterusnya. Nanti habis sampainya ke 353. Maka yang tersisa nanti hanya 1 dibagi dengan 354. Sehingga jawabannya adalah 1/354. Sehingga jawabannya adalah apa? Alfa. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Sudah mulai panas nih kepalanya. Kalau kepalanya sudah mulai pusing, panas, berarti itu menandakan rekan-rekan siswa sudah mengalami proses pembelajaran. Oke. Ini konsep dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan 2. Yang pertama, perhatikan saja satuannya. Ya. Ketika satuannya 02468 dalam artian dia bilangan genap, maka bilangan itu pasti habis dibagi dengan 2. Atau biasa orang mengatakan, bagaimana sih menemukan yang mana bilangan ganjil atau bilangan genap? Ya, ketika bilangan ganjil dikalikan dengan 2, pasti hasilnya adalah bilangan genap. Ya. Kemudian yang kedua, merupakan perkalian 2 bilangan berurutan. Jadi ketika ada 2 perkalian berurutan, 1 kali 2, 2 dikali 3, 3 kali 4, dan seterusnya, maka itu pasti habis dibagi dengan 2. Mana? Tidak ada cara cepatnya ini Min, yang mana ini? Soal yang tadi, kalau soal yang tadi paling cepat Mi itu. Ya. Paling cepat lagi, ya tidak usah dikerjakan, tapi harus dikerjakan ya. Saya percaya kemampuan orang-orang Sulawesi Selatan ya. Kita harus bangkit ya. Dan seterusnya. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua juga ada triknya. Harus paham dulu konsepnya. Sekarang kita lihat, apakah 74 habis dibagi dengan 2? Oke. Ayo, silakan diketik di kolom chatnya. Iya, supaya ketahuan di sini dari SMA mana yang ribut ini. Ribut dalam artian proses pembelajarannya aktif ya. Nah, lihat lagi satuannya. 74, satuannya siapa? Satuannya adalah 4. Habis, oke habis. Emang satu wajo, apa lagi? Santri VTHQ. Iya habis. Apa yang habis ini? Peleko. Wah, dari Makassar ada, dari Sidrap. Ya, ya habis karena satuannya adalah 4. Selamat. Bahasa Indonesia mau Pak Guru? Bahasa Indonesia, oke. Ya nanti saya gunakan bahasa Indonesia. Sekali-kali saya menggunakan nanti English language. Ya, so today you have to make a decision. All of you have using English language in my class. Tetapi tidak usah, kita pakai bahasa Indonesia saja. Coba sekarang kita kasih soal yang lebih sulit sedikit. Saya punya bilangan 35.000 B7A. Katanya habis dibagi 2 dengan A, B berbeda. Berapakah nilai maksimum A ditambah dengan B? Ayo, ada yang bisa bantu? Katanya berapa sih nilai maksimum A ditambah dengan B? Di mana A dengan B itu merupakan bilangan yang berbeda. Bilangannya berapa? 35B7A. Lihat tadi konsepnya. Satuannya harus, ini kan berakhiran berarti satuan ya. Satuannya harus genap. Berarti berapa nilai A di sini? Ada yang bisa bantu jawab? Nilai A kira-kira berapa? Nilai B kira-kira berapa? Tapi yang diminta adalah nilai yang paling maksimum. Sudah ada yang jawab? Iya. Belum ada? Oke. Ada 17. Oke, 17. A8. Dari mana ini? Sarul SMA 8 Pindrang 17. Oke, kita buktikan. A-nya genap. Nah, bilangan maksimum berapa yang paling genap? Ya, 8 ya. Kemungkinan A-nya di sini adalah 8. B-nya berapa? Ya, B-nya bebas. Tapi karena yang diminta adalah nilai yang maksimum. Ini kata kuncinya. Ya, berarti kemungkinan nilai B yang paling besar adalah 9. Ya, tinggal dijumlahkan. 8 tambah 9 hasilnya berapa? 17. Oke. Benar tadi yang disampaikan oleh rekan kita yang sudah menjawab. Dari mana tadi ini? SMA 8 Pindrang. Selamat ya, SMA 8 Pindrang. Jangan lupa kirim balekonya di sini ya. Oke, terima kasih. Kita next. Ini baru bilangan yang habis dibagi dengan 2. Ini sampai 1000 nah. Ya. Bilang habis dibagi 2, habis bagi 3, sampai habis dibagi 1000. Bercanda. Kita lanjut.
Ini sudah ya. Dapat ya? Tadi sudah sesuai dengan penjelasan saya, dapat 17. Nah, bagaimana dengan bilangan yang habis dibagi dengan 3? Apa ciri-cirinya? Ya, harus ada. Harus dipahami dulu ciri-cirinya. Ternyata bilangan yang habis dibagi 3 itu apa? Ketika jumlah digitnya habis dibagi dengan 3. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan perkalian 3 bilangan berurutan. 1 kali 2 kali 3, kan? 2 kali 3 kali 4, dan seterusnya. Merupakan perkalian 3 bilangan berurutan. Apalagi merupakan penjumlahan 3 bilangan berurutan. Misalkan 1 tambah 2 tambah 3, 2 tambah 3 tambah 4, dan seterusnya. Coba kita lihat, apakah bilangan berikut habis dibagi dengan 3? Yang pertama, 152. Oke, ayo diaktifkan lagi kolom chat supaya saya juga tidak mengantuk di sini mengajar. Supaya kita saling berinteraksi antar satu sama lain. Oke, mana lagi? Tidak. Oke, Ahmad Emil tidak. Oke, anybody else? Oke, baru satu orang yang menjawab ya. Tidak, tidak, tidak. Oke, coba kita jumlahkan. Ketika kita jumlahkan digitnya, saya malah pintar tidak. 1 tambah 5 tambah 2. Berarti berapa? Kan dijumlahkan. Ini, jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Jumlah Meki 1 ditambah 5, 7. Tambah 2, hasilnya berapa? 9. Kan hasilnya 9, hasil penjumlahannya. Tadi dikatakan, kalau dia jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Apakah 9 habis dibagi 3? Habis toh? Habis ya Abdul Aziz. Karena habis dibagi 3, hasilnya 3 ya. Berarti 152 merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 3. Seperti itu. Ya. Kemudian 3552. Tinggal dijumlahkan. 6 tambah 2, 8. Dari mana ini 8 ini? Habis. Oke, habis. 3 tambah 5, 8. Tambah 2, 10. Tambah 5, 15. Oke, 15. Apakah 15 habis dibagi 3? Habis. Hasilnya adalah 5. Berarti 3, 5, 5, 2 habis. Oke, Ahmad Emil. Oke, benar ya. Kemudian 1, 2, 4, 5, 7, 8. Coba dijumlahkan. 1 tambah 2 berapa? Tambah 4. Tambah 5. Tambah 7 dan tambah 8. Habis? Tidak. Habis? Tidak. Habis? Tidak. Salah atau tidak? Kita buktikan. 1 tambah 2, 3. Tambah 7, 10. Kan gitu ya? 8 tambah 9, 17. 10 tambah 17, 27. 27 habis dibagi 3? Habis tidak dibagi 3? 27. 9 ya. 9 kali 3, 27. Next. Tetapi bagaimana dengan ini? Minus 345. Kalau ada minus di sini, kalau dia di sini ada tanda minus, kita abaikan saja minusnya. Langkahnya sama, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 5. Oh, sorry. 152 8 hasilnya, Pak. Sengaja. Supaya saya tahu dari sekolah mana yang fokus. Ya, ternyata memang 1 tambah 5 ini adalah 6. 6 tambah 2 hasilnya adalah 8. 8 berarti tidak habis dibagi 3. Berarti dia salah. Ya, selamat teman-teman yang sudah mengoreksi. Nah, itu teknik mengajar juga itu. Supaya ketahuan siapa yang fokus. Oke, bagaimana kalau dia ada tanda minus di sini? Kalau ada tanda minus, dapat 50 juta. Insya Allah, amin. Kita doakan. Kita tidak tahu doa ya. Doa itu langsung diterima. Tiba-tiba besok mungkin ada panggilan umrah, kita tidak tahu. Atau panggilan haji. Masya Allah. Kalau ada minus, kita abaikan minus saja ya. Kita hiraukan tanda negatif. Ya, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Karena habis dibagi 3, maka bilangan minus 345 juga habis dibagi 3. Oke? Baru ini bilangan habis dibagi 3. Nah, sampai 1000 ini bagaimana ini? Bagaimana dengan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4? Ini belum masuk di soal yang lebih kompleks. Ini masih per subtesnya. Ciri bilangan yang habis dibagi 4. Yang pertama, perhatikan 2 digit terakhir. Ya, perhatikan 2 digit terakhir. Yang pertama adalah 2 digit terakhir itu habis dibagi 4. Ketika dia habis dibagi 4, maka bilangan itu juga habis dibagi dengan 4. Kemudian yang kedua, merupakan perkalian 2 bilangan genap. Dia merupakan perkalian 2 bilangan genap. Misalkan 2 kali 4, 4 kali 8, 8 kali 16, dan seterusnya.
Yang ketiga, bilangannya berbentuk 2n, tetapi dengan syarat nilai n-nya itu harus lebih besar daripada 1. Kemudian, contohnya, apakah 324 habis dibagi 4? Ayo, silakan dilihat, 2 digit terakhir. Ya, tidak. Wah, ini sudah berapa ini? Ada 1000 yang komen ini. Ternyata cuma 1 ya. Habis. Saya melapa Imam Sidik, Nisan, ya. Sarul Muhammad 13 Wajo. Iya, yang tidak mengetik tidak disebut nama sekolahnya ya, sambil dipromosikan sekolahnya. 324. Oh, 24 2 digit terakhir. Apakah 24 ini habis dibagi 4? Ya habis, hasilnya adalah 6. Berarti dia habis dibagi 4. Oke ya. Kalau oke, habis. Apakah 2006 habis dibagi dengan 4? 610 di sini. 610. Coba kita lihat. 2006. 2 digit terakhir berapa? 6. Apakah 6 habis dibagi 4? Ya tidak. Berarti tidak bisa diselesaikan. Ya kira-kira seperti itu. Ya, Fausan terakhir ada Febriani Alodatu. Oke. Saya. Bagaimana dengan ciri bilangan yang habis dibagi dengan 5? Yang pertama. Ini lebih gampang ini kalau yang bilangan yang habis dibagi 3. Cukup lihat akhirannya satuannya. Kalau dia satuannya 0, Kalau dia satuannya 0 atau satuannya 5, maka bilangan itu pasti habis dibagi dengan 5. Itu yang pertama. Oh, ternyata lebih gampang ini. Cukup itu saja perhatikan. Apakah 3255 habis dibagi dengan 5? Ya, lihat mungkin. Oh, satuannya 5. Ya udah. Karena 5 ini antara 5 atau 0, berarti habis dibagi dengan 5. Apakah 2005 habis dibagi 5? Oh, satuannya juga 5. Maka habis dibagi dengan 5. Habis. Semangat kakak, iya semangat kakak. Saya tidak live ya, saya tidak live TikTok. Saya live di Smart School. Habis. Oke. Nanti juga bagus nama user di Zoom-nya itu bisa menggunakan nama sekolahnya biar lebih gampang kita interaksi. Ada dari SMA 18 Goa juga. Karena rata-rata silat ini banyak menggunakan nama pribadi. Bagaimana dengan ciri bilangan yang habis dibagi dengan 6? Saya hapus dulu ini. Yang pertama, digit satuannya harus genap. Ini yang pertama. Kemudian jumlah digit-digitnya habis dibagi dengan 3. Nah, ini agak mirip sedikit di yang perkalian yang habis dibagi 3. Kemudian perkalian 3 bilangan berurutan. Nah, perkalian 3 bilangan berurutan. Mirip dengan tadi yang bilangan yang habis dibagi 3. Kenapa? Karena 6 ini kan habis dibagi 2, habis juga dibagi dengan 3. Artinya apa? Kita bisa lihat ciri-cirinya dari sini dan ciri-ciri dari sini. Kalau teman-teman agak sulit melihat di sini. Apakah 234 habis dibagi 6? Iya, selamat SMA 2 Wajo. Iya. Digit satuannya genap. Apakah satuannya genap? Iya, satuannya genap 4. Apakah jumlah digit-digitnya habis dibagi 3? Kita buktikan. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Oke, 9 juga habis dibagi dengan 3. Sehingga habis. Ya, dari SMA 13 Wajo, SMA 16 Goa. Nah, berarti di sini habis dibagi 6. Karena memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ya, satuannya harus genap. Yang kedua, jumlah digit-digitnya harus habis dibagi dengan 3. Ye, SMA 16 Goa. Next. Kita lanjut lagi. Bagaimana dengan lanjutan ini? Ini agak rumit sedikit. Tentukan nilai X SMA 13 Wajo. Begini betulan nanti Pak UTBK kenapa gampang? Ya, dalam soal UTBK ada soal yang gampang, ada soal yang mudah, ada soal yang sulit. Dalam bahasa pendidikan, lots, mods, dengan hots. Ya, jadi tidak mungkin satu soal itu susah semua. Nanti akan dibagi 3. Jadi nanti bagaimana triknya nanti teman-teman mencari mana soal yang lebih mudah. Ini buram-buram dari sekolah 11 Goa. Nanti mungkin di operator bisa dicek di bagian mana yang buram. Tentukan nilai X. Ya, tentukan nilai X yang mungkin agar bilangan 74X habis dibagi 6. Oke, sudah ada yang jawab. SMA 8 Pindrang. 2 jaringan tak saudara. Ya, mungkin bisa jadi karena faktor jaringan ya. Tidak apa-apa.
Tentukan nilai X yang mungkin agar bilangan 74X habis dibagi dengan 6. Oke, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Oke, 6, 6, 6. Weh, banyaknya nih pakai 6. Pilihan ganda jika nanti, Kak. Oke, nanti ada soal pilihan ganda, ada juga soal yang berbicara pernyataan. Pernyataan 1, 2, 3 benar, pernyataan 1 dan 3 benar, 2 dan 4 benar atau benar semuanya. Atau biasa disebut dengan error. Kita lihat. 6 ya. Dari tadi ini siapa yang tulis ini 6, 6. Agar 74X habis dibagi dengan 6, maka nilai X di sini harus bilangan genap. Iya toh? Sesuai dengan tadi konsepnya. Bilangan yang habis dibagi 6 itu harus satuannya genap dan penjumlahan digit-digitnya harus habis dibagi dengan 3. Nah, di sini kan kita lihat 7 tambah 4 sudah 11 nih. 11 tambah berapa yang habis dibagi dengan 3? Ya. Kalau kita misalkan 12, 1 atau X-nya misalkan kita pakai 1. Nah, ini tidak memenuhi karena harus bilangan genap. Oke, ada 16, SMA 16 Makassar, SMA 2 Wajo, 4 ada 6. Misalkan lagi, 11 tambah berapa hasilnya 15? Oh, X-nya adalah 4. Ah, ini memenuhi. Ya. Maka yang benar adalah 4. Ya. Misalkan lagi, kalau kita pakai 18, berarti 11 tambah berapa dapat 18? 7. Ah, ini juga tidak memenuhi karena X ini harus bilangan genap. Oke, SMA 16 2, 4, 4, 4. Oke. Dan seterusnya. Ya. Masih banyak lagi. Bagaimana dengan ciri bilangan yang habis dibagi dengan 7? Nah, ini lagi perhatikan. Ciri bilangan yang habis dibagi dengan 7. Satuannya itu harus dikalikan dengan 2. Jika satuannya dikalikan dengan 2, nah ini agak berat ini bahasanya. Jika satuannya dikalikan dengan 2 dan menjadi pengurang dari sisa digitnya, ada sisa digitnya, maka ketika hasil pengurangannya habis dibagi 7, maka bilangan itu habis dibagi dengan 7. Ya mungkin agak berat ini bahasanya. Langsung contoh, biasanya kalau dikasih contoh lebih paham. Coba kita perhatikan. 5, 2, 3, 6. Apakah ini habis dibagi dengan 7? Kita lihat contohnya. Yang pertama, nih, kita pisahkan dulu satuannya. Ya. Satuannya berapa? Satuannya adalah 6. Kemudian, ya, mana tadi? Satuannya ini kita kalikan dengan 2. Nah, satuannya kan 6. Ini nih. Ya toh? Kalikan dengan 2. 6 kali 2 kan 12. 5, 2, 3 kurang 12 hasilnya adalah 511. Ya. Ini yang dimaksud dengan sisa pengurangan. Ya. Sisa pengurangan dari sisa digit. Kan satuannya 6. Kita ambil nih, simpan di sini. Sisanya berapa? 523. Inilah yang dimaksud dengan sisa digitnya. Sisa digitnya yang harus dikurangkan dengan satuan dikalikan dengan 2. Nah, ini masih besar. Kita kasih kecil lagi. Kita bisa pakai lagi 51. Ambil 511. Ya toh? 511. Nah, 511 berarti satuannya adalah 1. Kasih masuk di sini. Yang sisanya berapa? Sisa bilangan digitnya 51. Nah, ini lagi menjadi sisa. Tapi ingat, satuannya itu harus dikalikan dengan 2. Nah, kita peroleh hasilnya berapa? 49. Nah, kita buktikan. Karena 49 ini habis dibagi dengan 7. Nah, karena habis dibagi dengan 7 maka 5236 itu habis dibagi dengan 7. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke. Jadi kalau masih besar kasih kecil lagi sampai dia menjadi 2 digit. Kalau sudah 2 digit ini kan enak. Ketika dia misalkan 49 habis dibagi 7. Ya, atau mungkin 14 habis dibagi dengan 7. Oke. Adakah contoh? Insya Allah nanti kita ketemu di luar ya. Contoh Makassar, Palu Bahasa atau yang lain. Oke. Kode itu kayaknya lapar mini ya. Dari SMA 16 Goa ya. Cipuruk. Oke, pore ini pematerinya. Masya Allah, terima kasih. Kita lihat, lanjut ya. Dari SMA berapa itu? SMA 16 Goa ya. Nanti kita makan coto ya dari SMA 16 Goa. Bagaimana ciri bilangan yang habis dibagikan dengan 7? Ini tadi sudah ya. Oke. Bagaimana dengan dari Endreka ini baru muncul ini, bakso. Ya, Endreka. Ciri bilangan yang habis dibagi dengan 8. Bagaimana ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan 8?
Yang pertama, ya. 3 digit terakhirnya ini agak berat sedikit. 3 digit terakhir habis dibagi dengan 8. Itu ciri-ciri yang pertama. 3 digit terakhirnya harus dibagi dengan 8. Kemudian, yang kedua, dia berbentuk 2 pangkat n dengan syarat nilai n-nya itu harus lebih besar daripada 2. Oke. Yang ketiga, coba kita perhatikan dulu. Kalau 2 angka terakhir, perhatikan. 2 angka terakhir itu habis dibagi 8, maka ratusannya ini genap. Tetapi kalau dia 2 angka terakhirnya tidak habis dibagi 8, maka angka ratusannya adalah ganjil. Oke? Sini dulu. Kita perhatikan. Tentukan nilai M agar bilangan 2567 kali M atau 2567M itu habis dibagi dengan 8. Nah, kita lihat. 2567. Lihat dulu ratusannya. Nah, kita pakai yang ini dulu. Ratusannya genap. Ini kan 6. 6 ini genap. Karena ratusannya genap, nah ini. Kalau ratusan genap berarti 2 angka terakhir harus habis dibagi dengan 8. 2 angka terakhirnya berapa? Berarti 7M. Nah, pertanyaannya 7M. 7M itu habis dibagi 8. Ketika 7M habis dibagi 8, berarti pasti nilai M-nya sama dengan 2. Ya? Ya, kenapa? Karena 72 kalau saya bagi dengan 8 itu kan hasilnya 9. Berarti nilai M-nya adalah harus sama dengan 2. Kira-kira seperti itu. Ya? Oke, ini sudah menunjukkan waktu sisa 3 menit terakhir. Ya, kita diburu waktu ini. Ya. Jadi insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjut mungkin sampai sebenarnya masih banyak. Kita pelan-pelan saja biar lebih maksimal. Insya Allah kita nanti lanjut lagi sampai ke 12 ya. Nanti baru kita masuk lagi soal. Ini tadi soalnya baru soal pengantar. Nah, ini banyak sudah saya siapkan juga ya. Oke. Teman-teman, sampai di sini saya pikir cukup. Ini sudah waktu menunjukkan 11.42. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia ya. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping, Bapak operator, dan rekan-rekan siswa. Mari persiapkan mental, persiapkan fisik ya. Bukan hanya berbicara tentang akademik, tapi bagaimana kita mengatur juga konsep emosional ya. Melatih juga konsep psikologi kita, mental ya. Karena itu diperlukan. Bukan hanya kecerdasan akademik, tetapi bagaimana mengatur kecerdasan emosional sehingga kita tidak sembarang mengetik. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana mengatur kecerdasan spiritual kita. Jadi banyak kecerdasan. Ada IQ, EQ, SQ dengan PQ atau psikal dalam konsep kecerdasan fisik. Oke, saya Samsul Alim Bahri pamit undur diri, pergi ke Irian bertemu dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.